Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui ibadah minggu ini kita akan menggumuli tema teladan kasih Kristus. Melalui tema ini kita diingatkan bahwa Allah adalah kasih. Oleh kasih-Nya lah kita manusia berdosa diselamatkan. Setelah memperoleh kasih Allah yang besar itu, kita diajak juga untuk menyatakan kasih di dalam seluruh kehidupan kita. Kini marilah dengan sukacita kita memasuki ibadah kita dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Hormati nama-Nya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuat-Nya. Hendaklah terus syukur-Mu Kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja besar mengatasi segala ilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara dipersilahkan untuk kembali duduk. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 389, bait yang pertama dan kedua, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar diasuhnya. Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31 menyatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kini kita renungkan bersama
Sudahkah kita menyatakan kasih kepada Allah dengan segenap jiwa, budi, dan kekuatan kita? Yang artinya mengutamakan Dia di dalam segala hal. Sudahkah pula kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Tentu kalau kita mau dengan jujur mengakui, seringkali kita masih lebih suka mengutamakan diri sendiri daripada kehendak Tuhan, dan lebih memilih untuk mengasihi diri sendiri dibandingkan dengan mengasihi sesama kita. Kini marilah kita menghadap Tuhan secara pribadi dan mengungkapkan segala dosa dan kesalahan kita, dan nanti saya akan menutupnya dengan doa bersama. Mari kita masuk dalam doa pribadi. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, inilah anak-anak-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami lalai menjalankan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Kami lebih suka mengutamakan diri kami sendiri dibandingkan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula kami lebih suka mengasihi diri kami sendiri dibandingkan mengasihi sesama kami. Kami mengaku di hadapan-Mu dan kami membuka hati kami. Kami siap untuk dibentuk ya Tuhan. Mari bentuklah kami agar kami semakin mampu mengasihi. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami manusia sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan dan marilah bersama-sama kini kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 17. Roma 12 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Marilah bersama-sama kita meresponi firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 434 bait yang pertama dan kedua. Allah adalah kasih. Allah adalah
kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa di dalam situasi pandemi yang makin berat ini, Tuhan masih berkenan untuk menyapa kami, anak-anak-Mu. Bapa, mari bersabdalah kepada kami, kuatkanlah iman kami dan topanglah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh menguatkan langkah-langkah kami menjalani hari-hari kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau mampukan. Sehingga melalui mulut dan bibirnya, sabda Tuhan boleh diperdengarkan. Bapa di dalam surga, kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Allah adalah kasih. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah,
Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara di dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Bapak, Ibu, pada kesempatan ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengajar kita tentang teladan kasih yang sudah terlebih dahulu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, ketika kita bicara tentang kasih, seakan-akan pada saat ini kasih itu begitu murah harganya. Karena pemahaman rata-rata kita terhadap kasih hanya terbatas pada kata-kata. Mungkin kita pintar mengatur kata-kata sehingga kasih atau cinta itu seakan-akan indah. Tetapi ketika kasih atau cinta itu hendak diberlakukan, kemudian kita bertemu dengan berbagai macam tantangan. Dan orang yang menghadapi tantangan kasih atau cinta tidak semua bertahan. Banyak yang kemudian menjadi kecewa dan kemudian skeptis, bahkan tidak lagi percaya kepada apa yang namanya kasih atau cinta. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya kasih atau cinta itu memiliki cakupan makna yang sangat luas. Pada masa Perjanjian Baru ada 4 kata di dalam bahasa Yunani yang biasanya dipakai untuk menerangkan tentang kasih atau cinta ini. Kata yang pertama adalah eros. Kata ini tidak benar-benar ditemukan di dalam Perjanjian Baru, tetapi merupakan acuan dari banyak gambaran tentang kasih. Eros berarti gairah secara seksual atau yang sering kita sebut sebagai birahi, baik kenikmatan maupun pemuasannya. Kata bahasa Yunani ini mungkin tidak ditemukan dalam Perjanjian Baru karena asal kata ini adalah dari dewa mitologi Yunani, yaitu Eros, yang adalah dewa cinta. Kata ini tersirat dalam ayat dan adalah satu-satunya makna kasih yang terbatas pada hubungan lelaki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Misalnya dapat kita temukan di dalam Ibrani 13 ayat 4, kemudian Kidung Agung 1 ayat 13, pasal 4 ayat 5 sampai 6, pasal 7 ayat 7 sampai 9, pasal 8 ayat 10, kemudian 1 Korintus 7 ayat 25 dan Efesus 5 ayat 31. Kemudian kata yang kedua kita bertemu dengan storge. Storge adalah ikatan alami antar keluarga, yaitu antara ibu dan anak, ayah dengan anak-anak, sesama anak-anak, dan kerabat. William Berkeley menyebutkan kita tidak bisa tidak mengasihi anak-anak dan kerabat kita. Bagaimanapun darah lebih kental daripada air.
Ini menggambarkan bagaimana hubungan kekerabatan itu sangat erat. Kemudian istilah yang ketiga adalah phileo. Kasih phileo adalah kasih yang terpancar dalam perhatian. Kehangatan hubungan manusia lahir dari kebersamaan. Allah tidak pernah memerintahkan kasih phileo karena kasih jenis ini semata-mata berdasarkan atas perasaan. Allah sendiri tidak mengasihi dunia ini secara phileo, tetapi bekerja di dalam kita melalui kasih yang nanti akan kita bahas bersama, yaitu kasih agape. Kasih phileo atau kita sering menyebutnya philia, menyerah tatkala ada kebencian dan permusuhan. Sebab dorongan kasih philia hanya terbatas pada kebersamaan. Adanya rasa bahagia ketika kasih itu dinyatakan. Kemudian yang terakhir adalah agape. Kasih agape adalah kasih Allah. Kasih agape bekerja untuk memberikan kebaikan bagi orang lain tanpa memedulikan apa yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Intinya kasih agape rela berkorban agar kita dapat membahagiakan orang yang kita kasihi. Kasih agape tidak bisa diterjemahkan sebagai suatu perasaan atau perhatian saja. Yesus menunjukkan kasih ini ketika ia memikul salib dan mati bagi kita tanpa peduli apa yang ia sendiri rasakan pada saat itu. Kita tahu apa yang Yesus rasakan. Bahkan di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapanya dan berkata, "Jika boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Apakah Yesus mundur? Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus tetap maju. Yesus naik ke atas kayu salib dan ia mati untuk kita. Itulah kasih agape. Ia tidak memedulikan apa yang ia rasakan, tetapi perhatiannya tertuju kepada kita yang begitu ia kasihi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah ungkapan kasih terbesar yang pernah datang ke dunia. Namun sedikit sekali Alkitab mencatat Yesus pernah mengatakan, "Aku mengasihi kamu." Coba silakan Bapak Ibu cari di dalam Alkitab. Berapa banyak Yesus mengatakan, "Aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku sayang kepada kamu, aku mencintai kamu," dan seterusnya. Karena 95% dari kasih secara keseluruhan bukanlah kata-kata. Yesus tidak mengasihi kita dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Bila perbuatan kita bertentangan dengan kata-kata kita, manakah yang biasanya akan dipercaya? Apakah kata-kata kita atau perbuatan kita? Biasanya orang akan melihat perbuatan kita tentunya. Karena ada pepatah mengatakan, lidah tidak bertulang. Kita bisa mengatakan apa saja yang nampaknya baik, tetapi sebetulnya itu belum tentu berasal dari hati kita yang terdalam. Dalam sebuah kamus Fine Expository, di dalam penjelasannya mengenai kata kasih, di sana disebutkan, kasih hanya bisa dikenal dari perbuatan-perbuatan yang dihasilkannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua setuju bahwa kasih adalah soal perbuatan dan bukan hanya sekedar kata-kata. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang sudah panjang lebar kita ikuti ini? Ada 4 hal saya kira. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, kasih Allah mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Ayat 11-12 tadi mengingatkan kita, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita adalah orang yang sudah menerima kasih, maka kita harusnya terdorong juga untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Mengapa demikian? Ketika Allah sudah menyentuh kita dengan kasih, maka kita akan dipenuhi dengan kasih. Bahkan Allah yang tinggal di dalam kita akan memampukan kita untuk menyatakan kasih.
Hal yang kedua, kasih membuat kita mengetahui bahwa Allah tinggal dan ada di dalam kita. Tadi di dalam ayat 13 sampai 16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih merupakan tanda bahwa seorang mengundang Allah di dalam kehidupannya atau ia memiliki hubungan yang mesra dengan Allah atau tidak. Kita dapat menilai kadar keimanan seseorang dari kasih yang ditunjukkannya kepada sesama. Jadi tadi dengan tegas Yohanes mengatakan, orang boleh saja mengatakan, oh saya mengasihi Allah, saya orang yang dekat dengan Allah. Tetapi mari kita lihat, apakah tingkah lakunya menunjukkan hal itu. Apakah Allah yang ada di dalam dirinya itu mendorong dia untuk menyatakan kasih kepada sesama, atau memperlihatkan kasih di dalam kehidupannya. Hal yang ketiga, kesempurnaan kasih membuat kita memiliki keberanian pada hari penghakiman. Jadi bisa kita lihat pada ayat 17 dan ayat 18 mengatakan kasih mengusir ketakutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang yang hidup di dalam kasih tidak memiliki permasalahan dengan Allah. Ia juga berdamai dengan sesamanya, sehingga tidak ada perkara yang ia takutkan di hadapan Allah karena clear. Dia tidak memiliki dendam, dia tidak memiliki amarah kepada orang lain. Dan orang yang masih menghadap Allah dengan ketakutan, pasti orang yang masih memiliki perkara-perkara yang belum ia selesaikan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita lihat lagi. Apakah kita orang yang menghadap Allah di dalam ketakutan? Atau kita termasuk golongan orang-orang yang sudah clear, tidak memiliki persoalan apapun dengan sesama kita. Karena kita berani melepaskan pengampunan, kita berani minta ampun kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Dan yang keempat, kasih membuktikan kesungguhan pengakuan kita. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 19 sampai 21. Kasih membuktikan bahwa apa yang kita akui di hadapan Allah dan di hadapan manusia itu benar adanya. Kasih menunjukkan bahwa kita bukan orang yang munafik. Kasih menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh anak Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih itu juga mengajar kita untuk apa adanya berada di hadapan Allah. Kita tidak menyimpan apapun. Kita tidak menyimpan dendam, kita tidak menyimpan kemarahan, kita tidak menyimpan kekecewaan, tetapi kita menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Itulah tanda bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini? Saya mencatat ada 3 hal yang perlu menjadi teladan buat kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, mengasihi merupakan tanda bahwa kita telah menerima kasih Allah dan Allah sudah ada di dalam diri kita. Jadi Bapak, Ibu, saya ulangi sekali lagi, mengasihi merupakan tanda bahwa kita sudah menerima kasih Allah dan bahwa Allah sudah ada di dalam diri kita. Jadi ini merupakan sebuah indikator Bapak, Ibu, dan saudara. Apakah kita termasuk golongan yang mampu mengasihi? Karena kalau kita termasuk golongan yang mampu mengasihi, maka itu berarti kita orang-orang yang sudah menerima anugerah kasih Allah yang luar biasa itu. Dan Allah ada di dalam diri kita dan bekerja melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita periksa bersama-sama. Apakah kita orang-orang yang memang sudah sungguh-sungguh menghayati kasih Allah? Seperti ada perumpamaan yang menceritakan bahwa seseorang berhutang kepada atasannya, dan kemudian ketika ia harus membayar, ia tidak memiliki uang, kemudian ia meminta ampun kepada atasannya itu, dan atasannya mengampuni dia. Tetapi ketika ia keluar, ia bertemu dengan hambanya yang berhutang kepadanya, ia tidak mau memberi pengampunan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, ini menunjukkan bahwa si hamba ini sebetulnya tidak tahu berterima kasih.
Karena ia baru saja diampuni oleh tuannya, tetapi ia tidak mampu mengampuni hambanya yang bersalah kepadanya. Apakah kita orang yang seperti itu? Kalau kita orang yang seperti itu, kalau kita orang yang masih menyimpan dendam, kalau kita orang yang masih tidak mampu memberi pengampunan kepada orang lain, atau merasa masih gengsi untuk minta maaf kepada orang lain, berarti kita adalah orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kasih-Nya kepada kita mengampuni dosa yang sebetulnya tidak terampuni. Mari kita renungkan bersama. Hal yang kedua, kasih bukanlah soal apa yang kita pikirkan dan formulasikan dengan kata-kata, tetapi apa yang kita lakukan untuk sesama. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke toko buku, kita akan bertemu dengan kartu-kartu ucapan yang berisi quotes tentang kasih. Wah, ada banyak ya. Biasanya itu untuk orang yang sedang jatuh cinta, atau untuk Valentine's Day, atau untuk apapun itu, ya. Waduh, kata-katanya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat satu persatu, kita akan kagum dibuatnya. Kok bisa ya? Ada orang membuat quotes tentang kasih kok seperti ini. Saya belum pernah melihatnya. Saya belum pernah mendengarnya. Aduh, bagus sekali. Dan kadang-kadang itu kita figura dan kita tempelkan di dinding. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kasih bukan soal kata-kata atau bukan soal formulasi kalimat yang indah. Tetapi kasih adalah soal apa yang sudah dan dapat kita lakukan untuk orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk menyatakan kasih. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Dan untuk menunjukkan bahwa Allah ada di dalam kita sehingga kita mampu mengasihi. Bukan soal apa yang bisa kita beri, tetapi maukah aku memberikan sesuatu kepada sesamaku yang membutuhkan. Karena kasih itu tentang bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Jika kita gagal mengasihi diri kita sendiri, tentu kita tidak akan mungkin bisa mengasihi orang lain. Tetapi kalau kita masih mengasihi diri kita sendiri, maka mestinya kita mampu menyatakan kasih kepada orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di masa pandemi ini apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Apa yang sudah Bapak Ibu perbuat untuk sesama kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh memikirkan bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya keluarga kita, tetapi orang lain? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya hal-hal yang menyangkut materi. Wah, saya tidak punya uang, saya tidak punya hal yang bisa saya kirimkan, saya tidak punya hal yang bisa saya berikan kepada orang lain. Bapak Ibu, kita bisa mendoakan mereka. Sesimpel itu. Kita bisa mengingat mereka dan mendoakan mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, mungkin mereka terpapar COVID. Mungkin mereka terimbas oleh karena anggota keluarga mereka terpapar COVID. Mungkin keluarga ini kehilangan orang yang mereka kasihi karena COVID. Mungkin keluarga ini berkekurangan sehingga mereka sulit menjalani hari-hari mereka. Mungkin mereka terimbas secara ekonomi dan lain sebagainya. Ada banyak Bapak Ibu dan Saudara yang bisa kita lakukan. Dan hal yang paling sederhana adalah mendoakan mereka. Sudahkah kita mengingat orang lain di dalam doa kita? Sudahkah kita menyebut nama mereka di dalam doa kita? Itu hal yang paling sederhana Bapak Ibu dan Saudara. Jika itu sudah kita lakukan, niscaya kita bisa melakukan lebih dari itu. Hal yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, kasih lekat dengan keselamatan.
Karena kasih menunjukkan apakah kita orang yang menghargai kasih dan keselamatan yang sudah Allah berikan. Saya kembali kepada perumpamaan yang tadi. Ya. Orang yang tidak mampu menghayati kasih dari tuannya kepadanya, dia akan berbuat tidak adil kepada hambanya. Dan apa hukumannya? Tuannya itu sangat marah dan kemudian memasukkan dia ke dalam penjara. Bukan hamba yang tidak mampu membayar tadi, yang paling rendah tadi, bukan. Tetapi orang yang tidak mampu menghayati kasih ini, dialah yang dimasukkan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita menjadi orang-orang yang tahu diri dan tahu berterima kasih? Sebab orang-orang seperti inilah yang diundang Allah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita hayati kasih Allah dengan menyatakan kasih. Apapun yang sanggup kita lakukan, apapun yang bisa kita nyatakan. Itulah yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk sesama dan untuk kita semua. Ia sudah merentangkan tangannya dan mati untuk kita. Ia tidak mempedulikan dirinya, tetapi justru memberikan dirinya untuk kita. Jadi marilah bersama-sama kita meneladan kasih-Nya itu dan mau juga melakukan yang baik bagi orang lain. Saya wujud kasih kita kepada Allah. Selamat hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang jemaat untuk kita berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami mengundang jemaat untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mengingat pokok-pokok doa syafaat kita. Kita akan membawanya kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang boleh kami persembahkan kepadamu. Terima kasih untuk setiap hal yang dapat kami persembahkan kepadamu di dalam peribadahan kami ini. Kami merasa bahwa kami bukan siapa-siapa, dan kalau kami bisa melakukannya, tentu itu bukan karena kuat kuasa kami, tetapi karena Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih juga Engkau sudah berkenan menyapa kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan itu boleh senantiasa mengingatkan kami untuk hidup di dalam Engkau dan membuktikan bahwa kami adalah anak-anak yang sudah terlebih dahulu menerima kasih
daripadamu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami membawa saudara-saudara kasih kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh dan sedang di dalam proses penyembuhan. Kami mengingat dan mendoakan saudara Ine Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth Adi Nugroho, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Irwan Martono, Bapak dan Ibu Yosep Rusanto, Saudara Christian Armantio, Bapak Ibu Sumadi, dan Saudara Christian Gunanto, Ibu Sri Sumarni, Pendeta Adelia, Bapak dan Ibu Ruswadi, Saudara Malvin Krishna, Bapak dan Ibu Sulimin, Ibu Herlamto dan Saudara Krishna, Bapak dan Ibu Hendrik, Ibu Eka Wahyuning, keluarga Budi Basuki, Bapak Christian Dwi Mahadianto, Bapak dan Ibu Ava Dianto Hestu, Bapak dan Ibu Santoso Budi Raharjo, dan juga Saudara Jeremy, keluarga Andreas Marunduri, Diaken Matius Sugeng, Ibu Sri Mulyati Widito, Saudara Kevin Christian Avianto, Saudara Pasca Priyono, dan Saudara Susana Kurniawati, Bapak Andreas Pranowo, Bapak Yohanes Wiono dan Saudara Yohan Amos, Bapak dan Ibu John Maurits Ramande, Bapak Febrianto Eko Prayitno, Ibu Ekowati Puji Astuti. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi kami percaya penuh bahwa Engkau mengingat mereka dan Engkau melawat mereka satu persatu. Mari Bapa di dalam surga, Engkau berkenan untuk melawat saudara-saudara kekasih kami ini dan mengulurkan tangan menjamah mereka satu persatu. Kami percaya penuh bahwa jamahan Tuhan membawa kepulihan, bukan hanya kepulihan fisik, tetapi bahkan kepulihan iman mereka, pengharapan mereka. Kami percaya pengharapan itu membawa sukacita, dan kesukacitaan itu meningkatkan imun tubuh mereka dan membuat mereka semakin sehat dan pulih seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, mari Engkau berkati setiap obat-obatan, segala sarana medis, tindakan-tindakan medis, sehingga semuanya itu dapat dipergunakan menjadi kekuatan dan penyembuh bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Demikian pula kami mengingat keluarga jemaat Tuhan. Kami mengingat Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syorsihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi, Bapak Hartoyo, Ibu Endah Hayuni Wulandari, Ibu Sukarni, Bapak Beni Wido Hendratmo. Bapak di dalam surga, kami juga mengingat akan orang tua kami, para adiuswa di gerejamu. Secara khusus kami mengingat Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarmina Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu C. Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak A.C. Mujiono, Bapak S. Parmun. Mari kiranya Tuhan
secara khusus melawat orang tua kami ini. Demikian pula seluruh adiuswa di gerejamu, kiranya Tuhan perhatikan. Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan, sehingga dengan demikian mereka senantiasa bersuka cita oleh karena pemeliharaan Tuhan dan menjadi kesaksian di dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi para korban bencana alam banjir di Flores dan daerah lainnya di Indonesia. Demikian pula keluarga-keluarga yang pada saat ini terimbas situasi pandemi. Mari kiranya Tuhan berkenan juga melawat dan memerhatikan setiap kebutuhan mereka. Kami percaya kehadiran Tuhan akan menghangatkan keberadaan mereka dan menghiburkan, menopang mereka di dalam kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kami mengingat mendoakan jemaat yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup yang sepadan, mereka yang masih menanti kehadiran buah hati di dalam kehidupan keluarga mereka. Kami juga mendoakan jemaat yang mengalami berbagai rupa pergumulan yang terasa sangat berat, sehingga mereka mulai undur dari persekutuan, menjauhkan diri dari Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, Engkau melawat mereka satu persatu dan memberi kekuatan dan penghiburan. Tunjukkan dirimu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi mereka, sehingga ketika Engkau mengetuk pintu hati mereka, mereka mendengar dan kemudian mengarahkan pandangannya kepada Engkau. Di dalam Engkau ya Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu kami percaya bahwa tidak ada masalah yang terlalu berat sehingga Tuhan tidak sanggup menyelesaikannya. Oleh sebab itu tolonglah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, di dalam mereka melewati setiap pergumulan yang harus mereka jalani. Kami juga teringat kepada GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, calon pepantan Sawangan yang masih bergumul di dalam proses perizinan dan pembangunan rumah ibadah. Mari Tuhan perhatikan, Tuhan tolong tim yang sudah dibentuk, sehingga melalui tim ini Tuhan boleh menyatakan apa yang baik bagi gereja-gerejamu ini. Kami juga berdoa bagi pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia dan juga dunia. Mari kiranya Tuhan juga turut campur sehingga segala sesuatunya boleh diselesaikan dengan kasih dan dunia ini semakin baik adanya. Kami juga berdoa secara khusus bagi para korban COVID-19, para medis, para peneliti obat COVID, proses vaksinasi yang masih berlangsung sampai saat ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga pada saatnya seluruh rakyat Indonesia dapat menerima vaksin dan daya tahan tubuh kami semakin baik. Bapa, mari Kau tolong para petugas di garda terdepan perjuangan melawan COVID. Kiranya Tuhan melindungi dan Tuhan memagari mereka dengan kasih karunia dan memampukan mereka untuk tetap dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan permohonan ini di dalam satu nama, yang di dalam nama itu kami percaya doa kami didengar dan dikabulkan seturut dengan kehendak Engkau sendiri, yaitu di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini waktunya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mengenai tata cara pemberian persembahan dapat dilakukan melalui transfer bank ke rekening gereja di bawah ini. Atau jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing.
Nas pembimbing terambil dari Mazmur 107 ayat 8 dan 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 305 bait 1 dan 5. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, menghibur kalau hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Ku mengasihi Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, dan ku lakukan titah dan pesannya. Jangan olehku Tuhanku sedih. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kasih, kami datang membawa persembahan syukur pada hari ini, yang asalnya juga daripadamu sendiri. Kami meyakini dengan memberi kami tidak akan berkekurangan. Sebaliknya, kebutuhan kami selalu akan Tuhan cukupkan. Mampukan kami untuk memberikan seluruh kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu melalui pelayanan dan kesaksian kami di tengah masyarakat. Pakailah juga gereja-Mu di sini untuk menjadi saluran berkat-berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang kami terima. Kami menyerahkan persembahan kami dengan memohon Tuhan mengkuduskannya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini lanjutkanlah ibadah saudara dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan segala sesuatu sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong dan menyertai segenap gumul dan juang kita di tengah dunia. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.